calon guru penggerak angkatan keempat unit kerja SMA Negeri 1 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saya di bawah bimbingan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Dr. Andes Suparyana MPD dan juga pengajar praktek yaitu Bu Haja Halimah MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan aksi nyata saya pada modul 3.1.A10 terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam modul ini atau dalam aksi nyata ini ada 4 poin yang ditekankan, yaitu yang pertama adalah facts, yaitu peristiwa, kemudian feelings atau perasaan, kemudian finding adalah pembelajaran, dan yang keempat adalah futur atau bagaimana penerapan ke depannya. Baik, yang pertama adalah facts atau apa yang terjadi. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah saya sebagai guru mata pelajaran sejarah didatangi oleh salah seorang siswa yang bernama Afdal. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa dia sementara mendaftar untuk masuk dalam akademi kepolisian. Namun di satu sisi dia terkendala karena salah satu nilai mata pelajarannya tidak mencapai standar yang ditentukan oleh akademi kepolisian tersebut. Yaitu nilai mata pelajaran sejarahnya pada kelas 10 ini itu tidak mencapai nilai atau standar yang ditentukan yaitu 80. Jadi siswa ini atau Abdal ini datang kepada saya, menemui saya dan meminta kebijakan bahwa Pak, tolong saya diberikan kebijakan, dia ingin mendaftar masuk dalam kepolisian, akademi kepolisian, namun ada nilainya yang tidak mencapai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Abdal, silakan duduk. Ada apa ya Abdal? Ada yang Bapak bisa bantu? Ini Pak, karena kan saya sudah kelas 12 Pak, mau daftar polisi, tapi ternyata ada nilai sudah tuntas Pak. Di mata pelajaran. Di kelas berapa itu? Kalau tidak salah kelas 10 Pak. Kelas 10? Iya. Jadi dari kali kita datang untuk meminta kebijakan memperbaiki nilainya di kelas 10 itu. Saya kemudian berada pada kondisi yang dilema. Itulah kondisi yang terjadi. Kemudian feelings, perasaan, apa yang dirasakan? Jadi dengan kondisi ini saya merasa dilema, saya merasa tidak nyaman. Di satu sisi, saya sebagai guru mata pelajaran sejarah ingin menerapkan disiplin dalam pemberian penilaian, ingin menerapkan prinsip-prinsip asesmen yang baik. Namun pada satu sisi, saya juga merasa iba, merasa kasihan terhadap nasib atau masa depan si Abdal ini. Kira-kira apa yang terjadi kalau saya tidak memberikan nilai? Apakah sama halnya dengan saya menutup langkahnya untuk masuk ke dalam akademi kepolisian? Jadi pada kondisi ini, apa yang saya rasakan itu saya dilema dan saya merasa tidak nyaman dengan kondisi ini. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran atau findings. Jadi apa pembelajaran yang dapat dilakukan di sini? Jadi berdasarkan pembelajaran atau pemahaman terhadap materi pada modul 3.1 ini yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Hal itu yang saya akan lakukan pada kasus ini yaitu dengan melakukan analisis terhadap dilema etika atau bujukan moral yang terjadi. Kemudian yang kedua, saya juga akan mencoba menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 4 paradigma, serta keputusan yang saya ambil nanti ini saya akan coba lakukan 9 pengujian terhadap 9 langkah atau tahapan dalam menguji keputusan yang saya lakukan tersebut. Baik, yang pertama, jadi menurut saya kondisi yang saya alami ini atau peristiwa yang saya alami adalah sebuah dilema etika, bukan bujukan moral. Ya. Kemudian paradigma yang terjadi dalam kasus ini adalah berpikir jangka pendek melawan jangka panjang. Jadi jangka pendeknya adalah saya berpikir menegakkan disiplin, tidak memberikan kebijakan perbaikan nilai dengan catatan prinsip-prinsip yang saya tegakkan. Kemudian di satu sisi jangka panjangnya adalah apabila saya lakukan itu maka sama halnya saya membatasi masa depannya untuk menutup langkahnya masuk dalam akademi kepolisian, ataupun sebaliknya. Kalau saya memberikan kebijakan berarti ya bisa saja saya dianggap mencederai prinsip-prinsip penilaian saya terapkan. Di satu sisi juga saya membuka masa depannya atau tidak menutup masa depannya. Itu. Kemudian yang kedua, prinsip yang diterapkan dalam hal ini adalah prinsip berpikir berbasis pada
rasa peduli, peraturan dan rasa peduli. Jadi saya menerapkan prinsip pengambilan keputusan ini pada prinsip berbasis pada rasa peduli atau care basic thinking. Kemudian dalam pengambilan dalam langkah selanjutnya adalah setelah saya mengambil keputusan, saya mencoba mengambil atau menguji dengan 9 tahapan pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama adalah apa nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi nilai-nilai yang bertentangan di sini tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa nilai-nilai rasa peduli terhadap nasib si Abdal ini, kemudian aturan juga terhadap prinsip-prinsip pemberian penilaian terhadap mata pelajaran saya. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam kondisi ini. Jadi tentunya dalam kondisi ini dalam kasus ini yang terlibat adalah saya sendiri sebagai guru mata pelajaran, kemudian Abdal sebagai siswa yang bersangkutan, dan ketiga yang terlibat juga dalam hal ini adalah Wakasek kurikulum atau bagian kurikulum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau minta terkait dengan ada siswa kita ya, siswa kelas yang tamat yang mau mendaftar polisi. Tapi ternyata ada nilainya dari pelajaran saya yang tidak tuntas, tidak mencapai target atau standar yang ditetapkan oleh polisi. Itu di kelas 1-nya belum Pak. Dia datang menghadap ke saya, Pak, apakah bisa diberikan kebijakan untuk nilainya? Makanya saya sebagai guru mata pelajaran tidak mau langsung mengambil tindakan. Saya ke Bapak dulu sebagai Wakasek kurikulum, minta petunjuk Pak seperti apa kira-kira Pak. Ini sebenarnya seperti ini terjadi sehingga kami di kurikulum SMA 1 kembali mencermati, mempelajari, kemudian berbuat sesuatu supaya hal ini bisa kita kasih bersama untuk kepentingan anak-anak, tanpa ada orang yang dirugikan ini, sehingga kami dari pihak kurikulum membuat satu kebijakan. Ada Pak format yang kami bikin, di mana format itu di dalamnya itu berisi bahwa ada rekomendasi dari Wakasek kurikulum untuk memberikan kebijakan kepada guru mapel, ya, dengan kebijaksanaan guru mapel dengan perlakuan apa saja supaya hal bisa terjadi. Misalnya, apakah guru mapel bersedia untuk merubah dengan perlakuan peraturan tertentu Pak, karena tidak otomatis seperti itu saja langsung dirubah. Tidak ada seperti itu. Jadi perlu diberitahu orang-orang di luar bahwa tidak semena-mena sekaligus nilai sendiri. Ya, ketika terjadi nilai di kelas 1 misalnya, di kelas 10 semester 1 ada kekurangan nilai yang akan diberikan, maka pihak Wakasek kurikulum memberikan rekomendasi kepada guru mata pelajaran untuk diberikan kebijakan apa ini anak keluar, diberikan semacam apa lah untuk perbaikan nilai tadi. Setelah dari guru mata pelajaran konsultasi kepada wali kelas. Wali kelas setelah ada prosedur dan baru ke urusan penilaian, kemudian terakhir dieksekusi oleh urusan dapur, karena di sana ujung-ujungnya tentang orang tua nilai. Semuanya Pak atas persetujuan kepala sekolah. Tidak semena-mena begitu saja. Jadi alhamdulillah tahun ini sudah saya bikinkan sebenarnya cuma sekali itu sudah ada. Jadi di format itu sudah ada langkah-langkah kerjanya, kemudian sudah ada juga kolom siswanya siapa, guru mapelnya siapa, nilai awal berapa, nilai yang sudah berapa, perlakuan apa yang punya kepada anak, sehingga nilai itu bisa berubah. Jadi kemudian ada tanda tangan Wakasek kurikulum Pak, diketahui oleh Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jalan sesuai dengan terima kasih Pak. Assalamualaikum. Tahapan pengujian selanjutnya adalah apa fakta-fakta yang muncul dalam
situasi atau kondisi ini. Jadi faktanya adalah yang pertama, Afdan ingin mendaftar masuk dalam akademi kepolisian. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua adalah salah satu nilainya tidak mencapai standar yang ditentukan oleh pihak kepolisian. Dan yang ketiga, nilai Afdal yang tidak tuntas itu berada pada kelas 10. Itu adalah 3 fakta utama yang muncul. Selanjutnya, saya melakukan pengujian benar atau salah terhadap keputusan yang saya akan ambil ini. Jadi di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah apakah ada aspek hukum yang dilanggar dalam hal ini? Setelah saya melakukan analisis, ternyata tidak ada pelanggaran hukum dalam hal ini. Kemudian yang kedua, apakah ada pelanggaran atau aturan atau pelanggaran kode etik dalam hal ini saya sebagai seorang guru? Jadi pelanggaran terhadap kode etik guru. Setelah saya menganalisis juga tidak ada pelanggaran kode etik terhadap keputusan yang saya akan ambil nanti. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan keputusan ini apa ya yang saya rasakan, intuisi yang saya rasakan. Apakah ada intuisi? Dalam hal ini saya merasakan pada kondisi yang tidak nyaman, kondisi dilema, di mana di satu sisi saya ingin mempertahankan prinsip disiplin dalam memberikan penilaian, di satu sisi jangan juga merasa peduli, merasa kasihan terhadap masa depan si Afdal ini. Pengujian benar selanjutnya adalah apa yang saya rasakan apabila keputusan saya nantinya dipublikasikan dalam halaman depan media massa atau koran. Jadi dalam hal ini keputusan yang saya ambil nantinya apabila dipublikasikan, saya tidak merasa keberatan dan saya yakin dengan keputusan saya karena saya telah melalui analisis sebelumnya. Yang berikutnya adalah apabila idola saya berada pada kondisi ini sama dengan saya, kira-kira apa yang dilakukan? Jadi dalam ini saya mengidolakan kepala sekolah saya yakin apabila dia juga pada kondisi yang saya alami ini, maka dia juga tentunya akan mengambil langkah atau sikap yang sama dengan apa yang saya ambil. Tahapan pengujian selanjutnya yaitu adalah apabila ini dilematika, maka paradigma apa yang terjadi. Jadi saya sudah sampaikan tadi, jadi paradigma yang terjadi adalah paradigma jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang diterapkan di sini? Jadi prinsip yang diterapkan di sini adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care basic thinking. Jadi keputusan yang diambil itu didasarkan pada prinsip rasa peduli terhadap masa depan si Afdal ini. Kemudian yang ketiga adalah apakah ada solusi lain dari masalah ini yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi saya rasa jalan keluar dari masalah ini adalah memberikan kebijakan kepada si Afdal untuk memperbaiki nilainya dengan tentunya ada proses-proses yang akan dilakukan sebelum pemberian nilai sehingga masa depannya untuk mendaftar kepolisian ini tidak tertutup. Kemudian pada poin yang ke-8, pengujian ke-8 adalah keputusan apa yang diambil. Jadi dalam hal ini saya sudah tadi berikan gambaran bahwa keputusan yang saya ambil adalah memberikan kebijakan kepada si Afdal untuk memperbaiki nilainya, namun melalui proses-proses atau tahapan. Dalam hal ini saya akan memberikan remedi kepada si Afdal berupa tugas membuat portofolio terkait dengan mata pelajaran saya. Setelah dia melakukan itu, setelah menyetor portofolionya atau tugasnya, saya kemudian memberikan kebijakan perbaikan penilaian tentunya melalui tahapan-tahapan atau proses, yaitu sepengetahuan kurikulum, kemudian ada rekomendasi dari kurikulum untuk proses selanjutnya. Itu tahapan pengujian selanjutnya atau yang ke-9 adalah menganalisis kembali keputusan yang telah diambil. Jadi dalam hal ini setelah saya menganalisis, melihat kembali keputusan yang saya ambil, saya yakin dengan keputusan saya dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang saya ambil itu. Tidak ada aspek pelanggaran yang ada dalam keputusan yang saya ambil dalam kasus ini. Nah, kemudian dalam tahapan yang keempat selanjutnya adalah apa penerapan yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi berdasarkan kasus yang saya alami ini, saya mendapatkan pelajaran bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan, tentunya kedepannya akan yakin dengan keputusan yang saya ambil dengan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, yaitu 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, kemudian 9 pengujian. Ketika tahapan-tahapan itu diterapkan, maka saya yakin keputusan kedepannya akan diambil itu otomatis dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.